10 khasiat sholawat Jibril dan doanya serta kunci cara mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan video kali ini saya Cak Luk akan menuturkan untuk kesekian kalinya tentang sholawat Jibril, yakni tentang khasiat-khasiat sholawat Jibril, yang dimana di sini akan saya sebutkan 10 khasiat ataupun faidah sholawat Jibril yang begitu dahsyat bagi siapapun yang berkenan untuk mengamalkannya secara istiqomah dan sungguh-sungguh. Begitu juga akan saya tuturkan perihal doa tawasulnya, yang mungkin juga bukan mungkin tapi sudah beberapa kali juga saya upload tentang doa tawasul sholawat Jibril dan juga kunci cara mengamalkannya jika ada sebuah hajat atau kebutuhan agar hajat dikabulkan oleh Allah dengan wasilah perantara mengamalkan sholawat Jibril ini. Baiklah, sebelumnya saya akan menyebutkan bacaan sholawat Jibril beserta artinya. Adapun bacaan sholawat Jibril ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, yang artinya semoga Allah melimpahkan rahmat keagungan atau rahmat kemuliaan atas baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya akan saya sebutkan 10 khasiat ataupun faidah ataupun manfaat daripada sholawat Jibril ini. Khasiat-khasiat tersebut ialah yang pertama, sholawat Jibril ini akan bisa menjadi wasilah atau perantara bagi siapa saja yang mau mengamalkannya untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Begitu juga untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun yang kedua khasiatnya ialah dengan mengamalkan secara rutin sholawat Jibril ini akan bisa mendapatkan pimpinan dari malaikat yang mulia-mulia, yang bagus-bagus, dan juga dapat menghapuskan dosa-dosa serta meninggikan derajat. Kemudian yang ketiga khasiat daripada sholawat Jibril ini ialah dapat memenuhi segenap kebutuhan dunia dan akhirat, yakni memperoleh pahala yang begitu besar dan juga akan dinaungi keselamatan dari Allah dari segala macam malapetaka. Kemudian khasiat sholawat Jibril yang keempat ialah dapat menjadi perantara untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mendapatkan kesaksian dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat, sehingga aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perlindungannya. Kemudian khasiat yang kelima ialah dengan sangat banyak
dan istiqomah dalam mengamalkan membaca zikir sholawat Jibril ini akan bisa menjadikan timbangan kebaikan amal di akhirat menjadi sangat berat, dan dianugerahi diberi minum dari telaga Kautsar sehingga aman dari rasa haus selamanya. Lalu faidah sholawat Jibril yang ke-6 ialah dapat menjadi wasilah terbebas dari api neraka, sehingga bisa melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat, dan juga bisa melihat tempat kelak di surga sebelum meninggal atau sebelum wafat. Kemudian khasiat sholawat Jibril yang ke-7 yaitu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan segala macam yang dihajatkan, hingga dikatakan bahwa sholawat Jibril ini sangat ampuh untuk mendatangkan 100 atau 1000 hajat. Begitu juga bisa menghilangkan kemiskinan serta menghapuskan kesempitan rezeki. Rezeki akan diluaskan oleh Allah, dan bahkan tidak jarang terjadi akan didatangkan dari segala arah dan tanpa disangka-sangka. Kemudian khasiat sholawat Jibril yang ke-8 ialah bisa menjadi wasilah Allah memberikan kemenangan atas musuh-musuh, dan juga bisa membersihkan diri dari sifat fanatik. Maksudnya ialah fanatik buta. Kemudian khasiat sholawat Jibril yang ke-9 ialah bisa memudahkan untuk dapat melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sedang tidur alias di dalam mimpi, dan juga bisa menjadi sebab cahaya sholawat Jibril ini bagi siapapun yang mengamalkannya secara rutin istiqomah akan dicintai oleh kaum mukminin dan muslimin. Kemudian khasiat yang ke-10 ialah dengan rutin mengamalkan sholawat Jibril ini akan bisa menjadi sebab atau wasilah terkabulnya segala macam doa, yaitu doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan juga memperoleh ucapan salam dari Allah dan tersinari lahir dan batin bagi siapapun yang istiqomah mengamalkan zikir sholawat Jibril ini. Maka siapapun yang ingin mendapatkan seluruh manfaat, faidah ataupun khasiat-khasiat sholawat Jibril yang sudah kami sebutkan tadi, hendaklah ia membaca bacaan sholawat Jibril tersebut sebanyak-banyaknya pada setiap selesai sholat fardu secara istiqomah, secara terus-menerus dan tidak terputus-putus. Akan tetapi alangkah baiknya jika memang memiliki suatu hajat yang khusus, hendaknya mengikuti kunci atau cara mengamalkan sholawat Jibril ini disertai membaca doa tawasul sholawat tersebut atau sholawat Jibril ini. Kunci atau cara mengamalkannya ialah sebelum membaca sholawat Jibril, bisa 1000 kali atau 15.000 kali, sebaiknya diawali dengan sholat hajat 2 rakaat. Perihal tentang sholat hajat ini, kali ini yang saya sebutkan adalah sholat hajat yang berbeda dengan yang sudah pernah saya sebutkan, tetapi itu sama-sama bisa diamalkan.
Untuk yang kali ini ialah sholat hajat 2 rakaat, yang mana pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, lalu ruku, sujud, hingga pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah hendaknya membaca surat Al-Ikhlas 20 kali. Baru kemudian setelah salam membaca istighfar 100 kali terlebih dahulu, lalu membaca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya minimal 1000 kali. Setelah itu membaca doa tawasulnya sebelum menyebutkan hajat kita kepada Allah. Adapun tawasulnya ini akan saya bacakan Arab beserta artinya. Jika memang kesulitan membaca secara Arab, bisa berdoa kepada Allah dengan menggunakan langsung artinya secara bahasa Indonesia ataupun di bahasa Jawa kan juga tidak apa-apa. Doa tawassul salawat Jibril ini ialah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi fashaffi'hu fiyya liqada'i hajati wa hiya. Baru kemudian kita sebutkan hajat kita. Bisa untuk melunasi hutang, bisa untuk memohon solusi, jalan keluar suatu problem, bisa menyebutkan apapun yang menjadi kebutuhan atau hajat yang sedang diharapkan untuk dikabulkan, diwujudkan oleh Allah, untuk ditolong oleh Allah agar bisa mewujudkannya. Adapun artinya ialah, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu dan hamba menghadap kepadamu dengan perantara Nabi-Mu Muhammad, sang Nabi membawa rahmat. Duhai junjunganku, duhai Muhammad, sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku dengan perantaramu, maka mohonkanlah pertolongan kepadanya bagiku untuk memenuhi kebutuhanku. Yaitu, nah, di sini kita sebutkan kebutuhan kita. Kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tentunya harus kebutuhan yang tidak menyalahi aturan Allah. Kebutuhan yang baik, kebutuhan yang mulia. Bisa tadi seperti melunasi hutang, dilancarkan, dideraskan rezeki, dibukakan pintu-pintu rezeki. Tentunya untuk niat yang baik, untuk menafkahi sebagai kewajiban, melunasi hutang juga kewajiban, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad